Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Abdullah SSI. Sehubungan dengan beberapa inbox daripada rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat SSI yang ada, sambil santai aja kita, biar lebih nyantai. Jadi SSI itu nanti saya akan terangkan apa sih sebenarnya yang disebut dengan saya punya membuat satu brand motivasi dan pemberdayaan diri dengan sebutan SSI. Jadi SSI itu merupakan kependekan daripada sabar, syukur, ikhlas. Nah, sabar, syukur, ikhlas ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita, yang mana seandainya kita mau, maka itu dapat kita lakukan. Jadi yang menjadi banyak pertanyaan di antara rekan-rekan itu adalah bagaimana sih cara untuk bisa bersabar? Itu yang paling umum ya, pertanyaan paling umum seperti itu. Jadi memang sabar itu bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi kalau kita mau ya dapat kita pelajari dan kemudian dapat juga kita praktekkan. Nah, jadi seseorang itu dapat berlaku sabar itu jikalau dia mampu menemukan rasa syukur di dalam dirinya. Jadi kalau engkau menginginkan untuk dapat berlaku sabar, maka harus banyak bersyukur. Jadi orang yang banyak bersyukur, insya Allah dijamin akan sabar hidupnya. Jadi sabar itu engkau mampu menahan daripada sesuatu hal yang mengajakmu kepada kemaksiatan, kemudian juga bersabar dari kemarahan, bersabar untuk tetap istiqomah dalam kebajikan. Nah, seperti itu. Nah, adapun cara untuk sabar itu tadi saya katakan bahwa sabar itu bisa kita lakukan, kita jalani apabila kita mampu bersyukur. Berarti sebelum kita dapat berlaku sabar, yang pertama harus kita lakukan itu adalah banyak bersyukur. Nah, bagaimana cara untuk kita dapat bersyukur? Cara untuk membuat diri kita menjadi mudah bersyukur adalah dengan cara mencari dan menemukan, menyadari apa yang masih ada dalam diri kita, masih kita miliki, dan masih kita bisa gunakan. Contoh begini, ada orang begitu melihat ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang naik mobil.
Nah, seumpama kebetulan kita naik sepeda. Jika engkau melihat karena engkau naik sepeda, kemudian engkau menyaksikan orang yang naik motor dan naik mobil, kalau engkau melihat mereka, timbul keinginan, dan sementara kenyataan engkau naik sepeda, maka punya keinginan untuk bisa memiliki kendaraan motor atau mobil. Tetapi apabila itu didorong dengan ketidaksabaran, dengan nafsumu, maka itu akan menimbulkan emosi, kemarahan, iri, dengki, ketidaksukaan, seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap bersabar, agar tidak memiliki daripada penyakit-penyakit hati tersebut, yaitu dengan cara bersyukur. Bersyukur kita masih memiliki sepeda. Karena banyak orang lain mungkin yang masih berjalan kaki. Dan buat yang berjalan kaki pun juga mesti harus bersyukur. Karena masih diberi kesehatan. Karena berapa banyak orang yang memiliki dua kaki tetapi tidak mampu berjalan. Kan begitu. Jadi bersyukur atas apa yang masih dimiliki, atas apa yang masih bisa digunakan, dimanfaatkan, itu akan membuat kita menjadi lebih lapang, lebih legowo kalau kata orang Jawa begitu. Dikarenakan kita menemukan, menghayati bahwa apa yang kita miliki ini masih kita bisa gunakan. Nah, terus bagaimana dengan keinginan-keinginan kita tadi? Kita ingin memiliki motor, kita ingin memiliki mobil. Apabila engkau lakukan dengan tergesa-gesa dan kemudian engkau tidak sabar, maka yang timbul adalah sakit di hatimu, sempit di dadamu. Nah, ketika engkau merasa sakit hati, ketika engkau merasa kesal, dadamu menjadi sesak, itulah yang membuatmu menjadi tidak bisa berpikir realistis dan menjadi mudah. Maka bersyukur, menerima atas apa yang masih kita miliki dan masih dapat kita gunakan, dengan terus kita berusaha dan menjadikan keinginan kita itu adalah cita-cita, yang mana cita-cita tersebut ada tindakan untuk melakukan menuju ke arah sana dengan upaya yang terus kita sabari, dengan terus tetap berusaha. Sabar itu bukan berarti diam, tapi berusaha yang di dalamnya tetap masih ada rasa syukur, maka engkau akan menemukan ketenangan, tetap dapat menikmati hidup, dan kemudian engkau tetap dapat berpikir jernih, berpikir cerdas untuk sampai kepada sesuatu hal apa yang engkau inginkan. Begitu juga dengan kesabaran di dalam ibadah. Ibadah itu butuh sekali satu kesabaran. Jadi kalau engkau tidak sabar, maka jangankan untuk beribadah, keinginan saja sudah tidak ada. Nah, bagaimana engkau dapat beribadah dengan baik kalau engkau tidak memiliki rasa syukur? Syukur itu adalah bentuk daripada pengakuan dan pengabdian yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita. Diberikan kesehatan, kita syukuri, maka kita kemudian kesehatan tersebut kita gunakan untuk ibadah. Kita diberikan kemampuan, kalau kita kembali lagi kepada bentuk keinginan-keinginan duniawi, bersyukur atas apa yang masih kita miliki, walaupun hanya memiliki seumpama sepeda, tetapi karena kita bersyukur, kita tetap masih bisa beraktivitas. Dengan syukur tadi, kita masih memiliki daripada kesehatan, akal pikiran yang normal. Jadi menemukan apa yang diberikan, dikaruniakan oleh Allah, oleh Tuhan kita, itu akan membuat
kita menjadi lebih damai, lebih bisa berpikir jernih dan berlaku realistis. Tapi ketika yang muncul itu kita tidak memiliki kesabaran, yang muncul itu adalah nafsu pastinya. Dan nafsu itu adalah membuat hati dan akal pikiran kita itu menjadi gelap. Maka kalau engkau menginginkan agar bisa berlaku sabar, terus dapat berlaku istiqomah di dalam ibadahmu, yang pertama kali engkau banyak bersyukur. Sebab dengan bersyukur hati bahagia, pikiran kemudian menjadi jernih, menjadi tenang, dan ide-ide cemerlang itu akan muncul. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki kegelisahan karena tidak sabar. Nah, ketidaksabaran itu menimbulkan kegelisahan, ketakutan. Maka itu harus kita memasukkan diri kita, menemukan nikmat-nikmat Allah dan kemudian mensyukurinya. Lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan untuk menjadi sesuatu hal yang kita syukuri, membuat hati kita menjadi tenang. Maka banyak bersyukur itu adalah merupakan obat, merupakan fondasi dasar untuk dapat berlaku sabar. Nah, sahabat SSI semua, jadi apabila engkau menginginkan dapat berlaku sabar, maka perbanyaklah bersyukur. Sebab dengan syukur, maka Allah akan memberikan hatimu menjadi tenang, dan kemudian engkau menyadari betapa banyak nikmat yang masih engkau miliki, masih dapat engkau gunakan, dan engkau akan tumbuh di dalam dirimu rasa ketenangan, kesenangan, dan kemudian menjadi semangat sehingga engkau dapat bersabar dalam menghadapi setiap ujian, rintangan, dan mencapai apa yang engkau cita-citakan dengan tetap tenang, dengan tetap senang, dengan tetap bahagia. Demikian, jadi bagaimana cara kita untuk bersabar itu adalah dengan banyak bersyukur. Dari saya cukup sekian, salam sahabat SSI, berpikir positif dengan ilmu, kemudian yakin masuk ke dalam dadamu, insya Allah akan tercapai dengan sukses apa yang kau inginkan. Terima kasih, salam sahabat SSI, berpikir positif dengan ilmu, yakin, dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.